الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون wa nazala lan temurun lamma qalu nalikane padha ngucap sapa musyrikin ngucap inna bu'ithna lamun den utus sapa kita nu'ta moko den paringi sapa kita afdhala ing sing luwih utama mingkum ketimbang sing sanga sira kabeh. Ya, orang-orang kafir itu mereka mengatakan nek pancen awak dhewe dibangunkan dari kubur maka kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada orang-orang Islam. Ya kan? Innalil muttaqina apa ayat innalil muttaqina turun ayat ini. Wa nazalan temurun lamma qalu apa ayat Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Inna lil muttaqina saat temen iku kedue pira-pira wong sing takwa, orang-orang yang beriman, inda rabbihim ing dalem ngersane pangerane al muttaqin jannatin na'im. Ana pira-pira surga kenikmatan. Afanaj'alu al-muslimina ana ta mongko ndadekaken sapa ingsun Allah al-muslimina ing pira-pira wong sing Islam tak dadekno kal mujrimina kaya wong sing agawe dosa-dosa kabeh mujrim apa jenenge jarimah kriminal orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Ai tabi'ina tegese wong sing anut lahu marang al-mujrimina fil ata'i ing dalam peparing. Fil ata'i ing dalam peparing. Afana ja'alu al-muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun? Ma utai apa iku lakum kedue sira kabeh. Kaifa halikaya apa tahkumuna. Ngukumi sapa sira kabeh. Ma utai apa iku lakum kedue sira kabeh. Kaifa halikaya apa tahkumuna ngukumi sapa sira kabeh hadzal hukma. Kelawan ikilah hukum al-fasida ingkang fasid. Jadi gini ya. Dalam memahami Al-Quran, ya itu ada kalimat-kalimat yang memang harus dipahami dari situasi di mana Al-Quran itu turun. Kalau tidak memahami situasi itu kadang memang membingungkan. Makanya sering disampaikan pelajari sabab nuzul, karena memang sabab nuzul itu menjadikan pemahaman kita itu pas atau bahkan lebih pas atau pas seperti ini. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Ya, ini merupakan bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengatakan nek pancen neng kono ana surga. Kalau memang di sana ada surga, maka yang berhak mendapatkan surga adalah kami, bukan kalian.
derajat kami tentu lebih besar daripada derajatnya orang-orang Islam. Gitu ya. Gitu. Terus dibantah yang pertama oleh Al-Qur'an, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ya, diletakkan di sini karena munasabahnya adalah pertanyaan. Kalau orang kafir itu wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, pertanyaannya bagaimana dengan yang Islam? Maka jawabannya orang Islam, innalil muttaqina apa? Inda rabbihim jannatin na'im. Jadi setelah membahas orang kafir lalu membahas orang Islam. Orang Islam posisinya di sini. Itu kalau keterkaitan ayat dengan ayat. Kalau keterkaitannya dengan sabab nuzul, maka itu adalah jawaban terhadap ungkapan orang kafir ketika dinyatakan bahwa di sana ada surga. Lalu orang kafir mengatakan, kalau memang ada surga, tentu kami yang akan dapat, bukan orang-orang itu. Itu orang-orang muslim. Ya, kemudian maka diteruskan, afanaj'alu al-muslimina kal mujrimin. Apa kami ini, kan orang kafir mengatakan apa? Orang kafir mengatakan kami lebih utama ketimbang orang Islam. Kalau nanti di surga kami lebih utama ketimbang orang Islam. Artinya pangkate wong kafir di surga menurut persepsi mereka ini itu akan lebih tinggi. Ya. Maka kalau melihat itu, melihat konteksnya dalam sabab nuzul, kalau melihat konteks sabab nuzulnya, maka kalimat afana ja'alul muslimin itu artinya adalah tabi'ina lahum fil ata. Mengikuti itu artinya derajatnya orang yang kedua. Derajat yang pertama, pemberian yang pertama paling tinggi itu orang-orang kafir, lalu derajat yang kedua baru orang-orang apa? Islam. Karena mereka persepsinya mengatakan in bu'ithna nu'ta afdola minkum. Gitu ya. Nu'ta afdola minkum. Itu kalau kaitannya dengan sabab nuzul. Ya. Kalau melihat ayat dengan ayat, ya kalau kita belajar ini ya, belajar tafsir gitu ya. Kalau kaitannya ayat dengan ayat, orang kafir itu ada di neraka, orang Islam ada di surga. Kan gini. Wala adzabul akhirati akbar. Itu artinya ada ancaman wong iku nek kafir terus menerus kafir, siksanya tidak hanya di dunia tapi akan berlanjut di akhirat. Ini enggak maksudku ya kan. Nah, sekarang kalau orang Islam seperti apa? Orang Islam tidak di situ. Orang Islam di surga. Maka kalimat selanjutnya, wong Islam ojo dipadakno karo wong kafir. Wong kafir nenggone ndi? Neraka, wong Islam nenggone surga. Afanaj'alu al-muslimina kal mujrimin. Tidak sama, yang satu di surga, yang satu di neraka. Jangan disamakan gitu. Tapi kalau melihat konteksnya, konteks sabab nuzulnya, masuk wong muslim kok kaya wong muslim. Maka diartikan masuk wong Islam kok anut wong kafir. Maksudnya derajatnya berada di bawahnya. Karena persepsinya itu kan kami lebih di atas. Jadi yang nonton di bawah. Gitu ya. Itu ya. Malakum kaifa tahkumun. Malakum. Malakum itu kalau dalam bahasa Arab itu menghilangkan hak. Malak. Misalnya begini ya, orang Arab kalau Mesir itu biasa malak. Malak anta. Itu artinya kamu tidak punya urusan. Kamu tidak apa? Punya urusan. Apa urusanmu? Itu, malakum itu. Misalnya dia ngomong sama aku punya urusan, tiba-tiba dia ikut campur. Malak enta. Itu artinya kamu nggak punya urusan. Kamu urusannya apa sih? Kok ngurus-ngurusi saya itu? Malakum. Gitu ya. Malakum.
Gitu. Malakum. Apa sih urusan kamu itu? Gitu. Kamu tidak punya hak sama sekali untuk menyatakan satu hukum. Dengan mengatakan kami lebih tinggi. Dasarnya apa? Hukum dasarnya apa sih kamu sampai bisa mengatakan kami itu lebih tinggi daripada orang kafir? Hukum. Hukumnya mana sih? Itu tadi. Hukum itu kalau kita tidak melihat sebab nuzul, kita tidak tahu. Sebab nuzulnya itulah yang menentukan hukum. Sebab nuzulnya itu apa? Ini tadi. Kami kalau diutus, kalau dibangunkan dari kubur, nanti di akhirat pangkatnya lebih tinggi. Itu kan hukum namanya. Pernyataan hukum. Kami lebih tinggi derajatnya nanti di akhirat ketimbang orang Islam. Maka ditanyakan, malakum. Punya hak apa kamu sehingga bisa mengatakan hukum itu? Kamu enggak punya hak sama sekali. Ya, kamu enggak punya hak. Kaifa tahkumun? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kamu menghukumi? Kalau misalnya kamu boleh menghukumi, punya hak, misalnya, kenapa kok hukumnya jadi aneh begini? Kalau kamu bisa menghukumi, punya hak, tapi kenapa hukumnya kok jadi aneh begini? Ma'alakum kaifa tahkumun? Itu dua pertanyaan. Ya, bukan satu, tapi itu dua pertanyaan. Ma'alakum kaifa tahkumun? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Al-Quran kepingin membantah posisi mereka yang berani mengambil satu kesimpulan hukum bahwa mereka itu akan lebih baik posisinya ketika di akhirat. Dasarnya apa sih kamu? Dasarnya apa kamu punya hukum itu? Am lakum aibal alakum, bahkan ana ta iku kedue sira kabeh. Kitabun utai kitab munazzalun ingkang den turunaken. Fihi ing dalam kitab tadrusuna. Belajar sapa sira kabeh. Taqrauna tegese maca sapa sira kabeh. Apa kamu punya kitab yang kamu bisa pelajari sebagai dasar atas hukum tersebut? Itu maksudnya. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama tatakhayyarun. Inna lakum saat temene kudu sira kabeh fihi ing dalam kitab lama yektene ana perkara. Takhayyaruna ingkang milih sapa sira kabeh, takhtaruna ingkang milih sapa sira kabeh. Apa kamu punya kitab sebagai dasar atas hukum itu, ya? Kamu di dalam kitab itu punya sesuatu yang kamu bisa pilih sendiri. Saya milih ini, saya milih ini, saya milih ini, ya. Sehingga kamu bisa memilih satu kesimpulan bahwa kamu di akhirat lebih baik daripada orang Islam. Itu pertama. Ya, itu jadi Al-Quran menunjukkan pilihan-pilihan yang kira-kira bisa menjadi dasar kesimpulan tadi. Bahwa kamu lebih baik daripada orang Islam. Apa dasarnya? Kitab. Kamu kan nggak punya kitab. Ya, nggak punya kitab. Am lakum balik ana ta iku kedue sira kabeh aimanun utawi ana pira-pira janji. Uhudun tegese janji alaina ing atase kita balighatun ingkang tumeka. Maknane tumeka ay wafiqatun tegese ingkang wafiqah. Yang sampai ke ujung keterpercayaan. Ai wafiqatan tegese wafiqah ingkang iso dipercaya. Yang sampai pada ujung bisa dipercaya gitu ya, ujung. Yang sampai tumeka, maksud tumeka ini punya sampai wafiqatun ila yaumil qiyamati. Perjanjian itu tidak berada ujungnya sampai pada hari kiamat. Ila yaumil qiyamah. Lafat yaumil qiyamah
ila yaumil qiyamah. Muta'alliqun iku gumantungan maknan ing dalam cara maknane bi alaina kelawan kalimat alaina. Wa fi hadzal kalami lan iku ing dalam ikilah kalam maknal qasami utawi maknane qasam, sumpah. Maknal qasami utawi maknane qasam. Ai aksamna tegese sumpah sapa ingsun lakum kedue sira kabeh. Wa jawabuhu utawi jawab qasam. Iku innalakum lama tahkumun. Innalakum saat temen iki kedue sira kabeh lama yektine ana perkara. Tahkumun ingkang ngukumi sapa sira kabeh bi iklan mali anfusikum kedue awak dhewe sira kabeh. Apakah kamu punya janji atas diriku? Apakah aku wis tau janjeni awakmu ngono cara gampangane iku? Apa aku wis tau janjeni nenggone awakmu kabeh? Dan janji itu tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Apakah aku tahu janji sampai dino kiamat? Pokoknya nah gitu. Bahwa kamu berhak memberi hukum apa saja yang manfaatnya untuk dirimu. Innalakum lama tahkumuna. Jadi dasarnya apa sih? Kok bisa mengatakan bahwa mereka nanti pada hari kiamat itu lebih utama daripada orang Islam? Dasarnya kitab? Enggak. Mereka tidak punya apa? Kitab. Sekarang, apa dasarnya adalah aku tahu janjeni terhadap apa yang kamu keluar pernyataan tadi. Aku juga sawangane ya kan. Aku mesti Gusti Allah ya kan. Saya juga tidak pernah melakukan perjanjian terhadap kamu bahwa nanti pada hari kiamat kamu lebih baik. Masa mau ditelusuri? Nek cara manteke jenenge sabur wa taksim. Kok iso ngomong ngono iku kira-kira dasarnya apa ya? Dasarnya A, 1. Kamu punya kitab, enggak, ya kan? 2, saya pernah menjanjikan kepada kalian seperti itu, enggak juga. Ya. Amlakum apa? Aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun. Apakah saya pernah menjanjikan innalakum lama tahkumun? Apa aku tahu janjeni ngono kuwi, Pak? Mau membantah orang kafir. Salhum ayyuhum bidzalik. Tanyakan kepada mereka Muhammad, iku tenan to ora tau untuk janji to ora? Kan? Sal takono sapa sira Muhammad hum ing orang-orang kafir. Ayyuhum utawi endine di antara orang kafir iku bidzalika, kelan mengkono-mengkono al-hukm, ai bidzalika al-hukmi. Alladzi kang yahkumuna ingkang ngukumi sapa akeh bi iklan alladzi li anfusim krana kanggo awak dhewe akeh. Orang-orang kafir min annahum bayane sak temene wong akeh iku yu'tauna den paringi sapa akeh orang-orang kafir tadi fil akhirati ing dalam akhirat afdhala ing selu utama minal mukminina daripada orang-orang mukmin. Takoni Muhammad, tenan to ora nek dene iku duwe janji dening Gusti Allah bahwa Allah pernah menjanjikan terhadap pernyataan tadi bahwa mereka di akhirat lebih baik, janji nenggone Gusti Allah. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Oh maaf ya, itu ada kerja. Ayyuhum utawi endine wong akeh mau. Bidzalika kelan mengkono-mengkono hukum iku zaimun. Iku ingkang nanggung, kafilun tegese ingkang nanggung lahum marang wong akeh. Gitu ya. Berarti ini ada pertanyaan yang ketiga. Tanya mereka, siapa yang nanggung atas pernyataan itu? Ya. Kok iso gawe pernyataan kaya ngono iku sing nanggung sapa? Yang punya pertanggungjawaban kok iso ngomong ngono bahwa itu atas dasar janjine Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu siapa yang sing nanggung?
salhum ayyuhum bidzalika zaim ay kafilun tegese ingkang nanggung lahum marang mengkono al musyrikin. Am lahum syuraka, ada kemungkinan lagi sehingga mereka punya pernyataan tadi ditanya, am lahum syuraka, ana ta atau balik ana ta iku kedue mengkono al musyrikin ay indahum tegese ing dalam sanding musyrikin syuraka utawi pira-pira syuraka, pira-pira wong sing nyekutaken muwafiquna ingkang nyocoki sapa syuraka lahu marang al musyrikin fi hadzal maquli ing dalam ikilah pengucapan. Yakfuluna ingkang nanggung sapa syuraka lahum marang mengkono al musyrikin bihi kelawan hadzal maqul fa in kana mengkolamun ono apa perkara iku kadzalik iku kaya mengkono lahum syuraka. Kalau memang benar-benar punya syuraka, falyatu mongko becik nekani sapa wong akeh bisyurakaihim kelan pira-pira penyekutanan wong akeh al kafirina ingkang nanggung kabeh lahum marang mengkono al musyrikin nanggung bihi kelawan makulihim ingkang lamun ana sapa wong akeh iku shadiqina iku benar-benar kabeh. Apa mereka punya berhala ya syuraka yang nanggung atas pernyataan itu. Soalnya nek Gusti Allah gak nanggung. Saiki sing nanggung apa sekutan? Sapa sekutanane jajal? Takoni. Berhala takoni. Apa pancen berhala iku nanggung bahwa mereka di akhirat lebih baik daripada wong Islam. Gitu. Ya ini tentu pernyataan keras-keras ya, sambil membayangkan zaman Kanjeng Nabi awal-awal dakwah di Mekah, bantah wong kafir mbek rontok ya mesti Quran bahasane kan dalam Mekah kan sering disampaikan pendek-pendek, ini kayak penegasan dan seterusnya. Pokoknya ya emosinya ya kudu mlebu teng ati bareng. Lahum syuraka kayak emosi ya kan. Karena memang Al-Qur'annya sedang bantah-bantahan karo wong kafir sing punya pernyataan-pernyataan yang ngawur-ngawur. Nabi Muhammad gila, kami lebih baik. Nah, ini dibantah oleh Al-Qur'anul Karim. Yauma yukshafu ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.